Pernah nggak sih kita lihat seseorang yang kelihatannya rohani banget, tapi kok tiba-tiba jatuh ke dalam dosa? Nah, ini topik yang jujur aja berat, tapi penting banget buat kita bahas. Yuk kita coba bedah bareng-bareng realitas Alkitab yang kadang bikin kita bertanya-tanya ini. Oke, langsung aja kita ke intinya. Pertanyaan ini nih yang mungkin bikin banyak dari kita galau. Keselamatan sejati itu bisa hilang nggak sih? Ini pertanyaan besar yang bakal jadi kompas kita selama pembahasan ini. Nah, biar pembahasannya runut, ini dia agenda kita. Kita mulai dari realitasnya, terus lihat contoh di Alkitab, cari tahu akarnya apa sih maksud Tuhan di balik semua ini, dan yang paling penting, gimana cara pulihnya. Oke, kita masuk bagian pertama. Jujur ya, ini fakta yang mungkin bikin gak nyaman, tapi Alkitab itu gak nutup-nutupin. Alkitab secara terbuka ngomongin tentang orang-orang yang kelihatannya udah kenal Kristus, tapi kok malah berbalik arah. Nah, ini dia nih poin kuncinya. Jadi, keselamatan sejati itu bukan kayak barang yang bisa hilang atau diambil lagi. Justru, ini adalah iman yang Tuhan sendiri jaga sampai akhir. Artinya apa? Kalau ada orang yang ngakunya percaya, tapi terus-terusan hidup dalam dosa tanpa ada niat bertobat, itu bukan berarti dia kehilangan keselamatannya. Kemungkinan besar, itu tanda kalau imannya dari awal memang belum sejati. Biar lebih kebayang, yuk kita ngaca dari dua contoh di Alkitab. Ada kasusnya Rasul Petrus, dan ada juga jemaat di Korintus. Dua-duanya ini jadi warning yang keras buat kita semua. Wah, Petrus pakai analogi yang tajam banget ya di sini. Anjing kembali ke muntahnya. Kedengarannya kasar, tapi ini gambaran buat orang yang udah tahu kebenaran, mungkin udah aktif melayani, tapi dengan sadar milih balik lagi ke kehidupan lamanya. Ini nunjukin kalau hatinya tuh nggak pernah benar-benar berubah. Cermin kedua, jemaat Korintus. Wah, ini dari luar kelihatannya wah banget. Karunia rohaninya melimpah. Tapi, dalamnya kropos. Penuh perpecahan, sombong, bahkan ada dosa-dosa parah yang dibiarin gitu aja. Seperti di 1 Korintus pasal 5. Ini bukti nyata kalau banyak karunia, itu nggak otomatis berarti dewasa secara rohani. Coba deh, lihat perbandingan ini. Jelas banget, Petrus dan Yudas. Dua-duanya jatuh dan dosanya sama-sama fatal kan? Tapi lihat akhirnya, beda banget. Kenapa? Bukan karena dosa siapa yang lebih parah. Kuncinya ada di respon mereka. Petrus, dia jatuh, tapi dia balik lagi, bertobat. Yudas, dia jatuh, dan dia putus asa. Ini bedanya. Oke, ini jadi pertanyaan kan? Kalau iman sejati itu bertahan, kok ada orang yang imannya bisa goyah? Apa sih penyebabnya? Yuk kita coba diagnosa bareng-bareng akar masalahnya. Kejatuhan iman itu kayak pohon tumbang, nggak tiba-tiba. Pasti ada akarnya yang udah krotos duluan. Nah, ini 3 akar utama yang mesti kita waspadai. Sombong rohani, dosa kecil yang kita anggap remeh, sama mulai cuek sama firman dan disiplin Tuhan. Kita bedah satu-satu ya. Yohanes Calvin bilang, kesombongan itu akar dari semua penyimpangan rohani. Bener banget. Sombong bikin kita ngerasa bisa sendiri, nggak butuh Tuhan. Ingat Petrus yang dengan pedenya bilang, aku nggak akan pernah ninggalin engkau? Atau jemaat Korintus yang bangga sama karunianya? Nah, itu dia, contoh nyatanya. Ini juga penting diingat, orang jatuh itu nggak instan, itu proses. Kayak kata Yakobus pasal 1 ayat 15, awalnya cuma keinginan kecil, kita biarin. Keinginan itu jadi dosa, kita biarin lagi. Akhirnya dosa itu matang dan berujung maut. Semua dimulai dari kompromi kecil yang kita pikir, nggak apa-apalah. Oke, sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang beda. Peringatan tentang kejatuhan ini bukan cuma cerita sedih. Ternyata ada tujuan Tuhan di balik semua ini. Bahkan di dalam kegagalan manusia sekalipun. Jadi, ini bukan akhir dari segalanya. Justru, ini bisa jadi awal dari sesuatu yang baru. Kayak emas yang dibakar biar murni, Tuhan bisa pakai kegagalan kita buat membentuk kita jadi lebih kuat. Luar biasa ya? Jadi apa aja tujuannya? Ada 3. Pertama, buat menyaring mana iman yang asli, mana yang palsu. Kedua, sebagai cara Tuhan mendidik kita dengan kasih. Dan ketiga, ini yang paling keren, buat nunjukin kalau Dia itu tetap setia, bahkan saat kita nggak setia. Jadi fokusnya bukan ke kegagalan kita, tapi ke kesetiaan Tuhan. Oke, kita udah bahas masalahnya, akarnya, sampai tujuannya. Sekarang, bagian yang paling praktis. Terus gimana? Gimana caranya pulih? Apa yang harus kita dan gereja lakuin? Gimana caranya biar kita tetap kuat? Ada 4 hal praktis nih. 1. Selalu waspada, jangan ngerasa udah aman. 2.
Lihat disiplin gereja itu sebagai bentuk cinta bukan hukuman. 3. Biasain hidup bertobat setiap hari. Dan yang keempat, kalau ada teman yang jatuh, tugas kita itu ngebantu dia bangun lagi dengan lembut, bukan malah ngejudge. Dan pada akhirnya, pegangan kita itu bukan hebatnya kita bertahan. Bukan, pegangan kita adalah janji Tuhan, bahwa Dia yang udah mulai pekerjaan baik dalam hidup kita, Dia juga yang bakal menyelesaikannya. Ayat ini benar-benar jadi jangkar buat semuanya. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Fokusnya kita geser sedikit, dari yang tadinya cuma aku, jadi kita. Pertanyaannya bukan lagi, gimana caranya supaya aku nggak jatuh? Tapi, gimana caranya kita, sebagai komunitas, bisa saling topang, saling bantu teman kita yang lagi jatuh buat bangkit lagi.